sejahtera untuk kita semua. Saya Harrison dan rekan teman saya Ibu Nasriani terkait sedikit mau sharing berkaitan dengan dilema etika dan bujukan moral. Nah, di sini kami sedikit ke arah untuk mengidentifikasi kira-kira Ibu untuk selama ini bagaimana Bu untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral di SMK Negeri 1 Nunukan. Ya, terima kasih Pak Harrison. Jadi untuk SMK Negeri 1 Nunukan ini kan kebetulan sekolah kita sekolah besar dengan jumlah guru yang lumayan banyak, hampir kurang lebih 100 orang. Tentunya dari sekian 100 orang tersebut banyak mengalami istilahnya punya isi kepala yang berbeda-beda, kemauan dan berbeda-beda. Di samping itu juga mungkin suku ras agamanya juga beda-beda. Nah, ketika terjadi masalah yang jatuhnya ke dilema etika atau itu merupakan bujukan moral, tentunya kita harus mengidentifikasi terlebih dahulu pokok permasalahannya ini apa, ini bersangkut pautnya kemana, ujungnya kemana, tujuannya kemana, seperti itu. Tentunya kita tidak boleh juga ketika menghadapi suatu masalah langsung istilahnya itu menelan begitu saja dari aduan satu atau dua orang atau salah satu pihak, tidak seperti itu. Artinya intinya harus mengidentifikasi terlebih dahulu permasalahannya apa, duduk perkaranya itu seperti apa. Jadi kalau selama ini Ibu bagaimana Ibu menjalankan untuk mengambil keputusan di sekolah khususnya di SMK terkait kasus misalnya ada dua kepentingan yang sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, jadi saya kan sebagai pimpinan atau kepala sekolah di SMK Negeri 1 Nunukan kan punya rekan kerja. Artinya saya kan tidak berdiri sendiri, tidak melakukan segala sesuatunya juga dengan sendirinya. Demikian juga ketika harus mengambil suatu keputusan, saya ada wakil kepala sekolah, saya ada juga kepala konsentrasi keahlian, ada juga teman-teman guru. Tentunya ketika terjadi suatu masalah, saya akan panggil teman-teman tersebut. Saya akan mintai pendapat, jika terjadi masalah seperti ini kira-kira bagaimana ya, ini loh persoalannya seperti ini, kira-kira kalau saya ambil keputusan seperti ini baik atau tidak. Artinya ketika mereka mungkin dari 4 atau 5 wakil kepala sekolah tersebut memberikan saran dan masukan, kita pilih, kita ambil yang oh ini baik, oh ini nggak bagus, ya ini ujung tombaknya nanti kalau saya ambil keputusan seperti ini kayaknya nggak benar. Mungkin seperti itu sih. Berarti benang merahnya boleh diambil dari ini ya, dari keputusan bersama ya, tetap patokan pada identifikasi masalah. Keputusan bersama, tapi tetap intinya nanti saya sebagai pimpinan harus mengambil keputusan tersebut. Terus langkah-langkah atau prosedurnya seperti apa Bu yang biasa Ibu lakukan selama ini? Ya, jadi untuk langkah-langkahnya mungkin tadi sudah kita sempat ini ya Bu ya. Jadi ketika terjadi suatu masalah tentunya diidentifikasi dulu. Saya harus panggil tuh teman-teman yang mungkin ada bermasalah, ini kasusnya seperti apa. Saya harus dengarkan dari kedua belah pihak. Saya tidak boleh melihat atau mendengarkan dari salah satu saja. Kemudian ketika sudah tahu mengidentifikasi oh masalahnya ini toh, oh duduk perkara seperti ini toh, tentunya kita berusaha menyelesaikan permasalahan itu dengan cepat tanpa harus berlarut-larut dan merugikan salah satu pihak. Hal-hal apa saja yang selama ini dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, jadi kalau kita dihadapkan dengan kasus yang mungkin ini kalau kita lihat dari sudut pandang satu, oh ini benar, tapi ketika kita melihat dari sudut pandang yang lain juga ini juga benar, enggak ada salah gitu ya. Jadi kita harus istilahnya mungkin dari cara mengidentifikasi kemudian menyelesaikannya dengan secepat mungkin, tidak berlarut-larut itu tadi, mencari keputusan atau menyelesaikan mana yang paling baik, dan itu tadi intinya tidak merugikan salah satu pihak. Berarti Bu, kalau Ibu kira-kira memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu terkait bagaimana menyelesaikan kasus dilema etika tadi, kemudian jadwal untuk menyelesaikannya
bentuk dan prosedur apa yang Ibu jalankan? Kalau jadwal sih tentunya kita punya jadwal ya Pak, punya rutinitas kan. Jadi intinya kalau menurut saya ketika terjadi suatu masalah, saya tidak bisa dan tidak boleh membiarkan itu terlalu berlarut-larut. Ketika terjadi suatu persoalan, suatu masalah, saya harus tetap sesegera mungkin menyelesaikan hal tersebut dengan itu tadi, memanggil mungkin mencari solusi secara bersama-sama. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Ibu? Kalau seseorang atau faktor-faktor tentunya ada yang Ibu ya, karena itu tadi kita tidak mungkin hanya menyelesaikan ini sendiri, walaupun titik pangkalnya ya saya sebagai manajerialnya yang harus mengambil keputusan. Tapi itu tadi kalau ditanyakan seseorang atau siapa, ya tentu saja rekan-rekan kerja saya yang saya percayai. Tentunya ada situ, ada wakil kepala sekolah, ada kepala konsentrasi kalian, ataupun rekan guru yang memang tahu permasalahan tersebut. Oke, mungkin itu Ibu. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Tetap semangat sebagai leader pemimpin SMK masa depan. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Harrison dan rekan teman saya Ibu Nasriani terkait sedikit mau sharing berkaitan dengan dilema etika dan bujukan moral. Ya, baik Pak Ustadz Irfan, saya mengganggu waktu dan kesempatannya. Jadi untuk pagi ini saya khususnya sebagai salah satu guru penggerak yang ada di Kabupaten Nunukan, saya perkenalkan diri dulu Pak. Jadi saya Harrison dari SMK Negeri 1 Nunukan, bersilaturahmi di Madrasah Aliyah Al-Herat Nunukan, dan salah satunya adalah untuk kita sharing terkait bagaimana kira-kira Bapak dalam pengambilan keputusan terkait dilema etika dan bujukan moral khususnya di Madrasah Aliyah Al-Herat. Jadi yang pertama ya Pak, untuk selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi terkait kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak Ustadz Irfan? Baik, biasanya di MA ini kalau kita istilahnya mau mengidentifikasi kasus-kasus biasanya melalui rapat. Satu melalui rapat, yang kedua melalui apa istilahnya ini, kita kan setiap pagi ini ada apel pagi, ya ada apel pagi. Dan di apel pagi itu kita biasakan menyampaikan sesuatu kasus-kasus yang ada kepada siswa maupun kepada guru itu. Kemudian setelah apel pagi ini kita mengadakan sholat duha. Habis sholat duha itu kita gantian itu membawakan nasihat-nasihat kepada siswa, nasihat-nasihat kepada yang lainnya, sehingga di situ kita akan tahu nanti itu bahwa sejauh mana kasus-kasus yang ada di sekolah. Nah itu sehingga sehingga istilahnya setiap pagi itu kita memang berusaha mengungkap kasus-kasus baik, kasus-kasus yang ada di siswa maupun itu, sehingga kita bisa tahu kan sejauh mana keaktifan di kelas, sejauh mana keaktifannya siswa-siswa yang ada di sini, itu kita disitulah ya. Makanya saya bisa simpulkan bahwa metode kami itu adalah metode apa istilahnya, setiap pagi itu ya
metode apel pagi lah istilahnya. Muhasabah ya. Ya muhasabah lah, muhasabah. Di setiap muhasabah itu kita bisa tahu bahwa sejauh mana siswa ini, sejauh mana guru ini aktif di sekolah atau bagaimana kan, kita bisa lihat. Itu makanya kita biasakan setiap pagi ada 3 kewajiban. 1 apel pagi, yang kedua sholat duha, yang ketiga hafalan Quran. Nah, di sela-sela itulah kita mencoba menilai kan, mencoba mengkaji ini siswa ini yang mana aktif, yang mana tidak aktif, yang mana berkasus, yang mana tidak berkasus ya. Mungkin itu cara kami mengidentifikasi. Ya. Nah, nanti setelah itu nanti Pak Nelson, nanti habis itu kita akan rapat. Kalau memang ada kasus-kasus yang memang krusial seperti ya kita rapatkan lagi. Nah, itu mungkin. Jadi selama ini Pak, bagaimana Bapak menjalankan dalam pengambilan keputusan di sekolahnya MA, terutama pada kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan. Kalau itu sama-sama kita lihat yang mana lebih utama. Nah, yang mana lebih utama, lebih penting, kita dahulukan dulu. Kadang-kadang kalau sesuatu yang sama-sama baik dan dilihat yang lebih urgent. Nah, benang merahnya begitu Pak. Ya, Kemudian selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan di sekolah Al-Herat ini? Ya itu 1 rapat. Nah, yang kedua kita adakan bimbing dan konseling. Bimbing. Nah, kalau ada hal-hal kasus-kasus yang betul-betul ini kita panggil. Ya kan, kita panggil. Nah, bagaimana kita istilahnya ini sama-sama duduk, ya kan? Jadi kita tidak boleh mengambil keputusan tanpa adanya ya rapat di kalangan. Nah, mereka ada pembina kesiswaan juga kan, itu nanti kita minta masukan-masukannya. Ya itu. Nanti setelah itu kita rapatkan, nanti kita putuskan bahwa ini yang kita ambil, nah, ini hasil rapat kita. Kemudian hal-hal apa saja yang selama Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya itu tadi saya anggap semua efektif ya. Semua tergantung, sebetulnya tergantung hati. Kalau saya Pak Nelson tergantung hati. Nah, sebab saya ini 1 jenisnya tidak biasa menyinggung. Yang kedua saya tidak bisa langsung men-to the point. Jadi saya istilahnya itu bagaimana siswa ini, guru ini ketika ada kasus-kasus itu kita selesaikan dengan hati. Saling memahami, saling mengerti. Nah, itu. Berarti boleh saya tarik benang merah, berarti membangun kesadaran penuh ini. Iya, betul. Iya, kesadaran penuh. Oke. Kemudian Pak Ustadz, apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika? Kemudian apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya, atau bentuk atau prosedur apa yang kira-kira Bapak jalankan? Tadi saya sudah mulai, ini kan tadi setiap pagi itu. Iya, dari pagi ya. Setiap pagi itu kita, makanya saya katakan tadi itu bahwa kita di sini setiap pagi itu apel. Tadi pagi saya sampaikan juga bahwa apel pagi ini bukan hanya untuk ngumpul saja, tetapi apel pagi 1 mendisiplinkan. Yang hal-hal yang tidak biasa kita biasakan. Ya, yang dulunya malas datang ke sekolah lambat, tetapi dengan ada apelnya ini dia biasakan awal. Dan dulunya tidak biasa siap, kali dengan apel itu siap itu. Nah, jadi kita punya jadwal itu di situ. Dan ketika ada hal-hal yang mau diselesaikan pada pagi itu, kita selesaikan. Tetapi kalau betul-betul susah, nah, kita adakan kembali, ya kan, pendekatan-pendekatan, ya kan, kepada siswa itu, kepada guru itu, untuk bagaimana kita selesaikan dengan baik, tanpa menyinggung dan menyakiti. Nah itu, kita punya istilah itu, ya, tanpa menyinggung dan menyakiti. Jadi siswa itu bagaimana bisa berubah tanpa kita hukum, tanpa kita apa, tetapi kita kasih wejangan-wejangan yang berarti bisa. Ada Pak Ustadznya apa, budaya positif ya, budaya positif, kesadaran penuh ya, ini luar biasa ini Al-Herat. Kemudian Pak Kepsek, adakah seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika di sekolah? Ini semua sama-sama. Sama ya? Ya, sama semua. Kita sama-sama. Maka saya katakan tadi, kita semua sama. Tidak ada istilah cap. Kalau saya di sini tidak ada istilah cap, tidak ada istilah apa. Semua kita ini sama. Jabatan itu hanya nama, tetapi bagaimana kita ini membentuk satu komunitas ini yang betul-betul susah sama-sama, senang sama-sama. Nah, jadi kita bangun itu. Bangun kekeluargaan. Ya, tidak ada
jarak memisahkan. Nah, itu mungkin dulu. Oke. Dari semua hal yang telah Pak Kepsek sampaikan nih, kira-kira pembelajaran apa yang Bapak bisa petik dari pengalaman dalam mengambil keputusan dilema etika? Kuncinya cuma 3. Satu, kita masing-masing positifkan akal kita. Apa yang kita lihat ini positifkan. Nah, yang kedua, positifkan hati kita, yaitu baik sangka kepada semua. Yang ketiga, positifkan tingkah laku. Dengan ketiga positif semua ini, insya Allah hal-hal yang susah itu akan mudah. Hal-hal yang mudah, insya Allah tambah mudah lagi. Sehingga tidak ada pemisah satu dengan yang lainnya. Mungkin itu saja kuncinya. Kalau saya itu 3 aja Pak Kesan. Akal dipositifkan, melihat sesuatu itu dengan baik. Yang kedua, hati dipositifkan, baik sangka kepada apapun yang kita lihat. Walaupun itu sebetulnya susah, tetapi itulah dilatih. Jadi semua mudah. Semua mudah. Nah, so kita anggap itu bahwa setiap yang susah itu sebetulnya mendewasakan kita. Hal-hal yang susah itu bukan susah sebetulnya, itu ujian buat kita. Ya, bagaimana kita menanganinya dengan baik tanpa menjatuhkan yang tidak baik ini. Nah, kita bangun hal yang positif tanpa menegatifkan. Luar biasa ya. Nah, itu kita punya sistem. Sip. Saya mengapresiasi Pak Ustadz, khususnya Pak Irfan sebagai Kepala Madrasah Alia Al-Herat di Nunukan. Ini sekolah tertua Pak ya? Swasta. Tertua. Dan satu-satunya beliau juga sebagai salah satu alumni di Madrasah Al-Herat Nunukan. Terima kasih Pak Ustadz atas waktunya. Semoga berkah dan menjadi inspirasi kepada khususnya saya sebagai guru penggerak yang ada di Kabupaten Nunukan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat walafiat. Ya, jadi gini Pak, kedatangan saya ke sini salah satu memenuhi untuk tugas di guru penggerak. Jadi hari ini saya coba silaturahmi ke sekolah Bapak, khususnya di SMP Negeri 2 Nunukan, terkait ada penugasan untuk pengambilan keputusan. Jadi ya di mana-mana memang satuan pendidikan ini sebagai leader adalah pemimpinnya Bapak Arba'in ya. Siap. Yang pertama Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi terkait kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak? Biasanya kan terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya memang di sini sebagai atasan dari teman-teman kita semua di sini, yang pada prinsipnya kita adalah sama sebagai pendidik juga, cuman kita diberi kepercayaan untuk paling tidak mengetuai teman-teman Bapak Ibu guru yang lainnya. Di dalam sebuah dalam satuan pendidikan dan di dalam saat kita mengelola baik itu pendidik maupun dari pendidikan maupun peserta didik, tentunya banyak masalah-masalah yang kita hadapi. Terutama tadi yang sudah disampaikan tadi, yaitu tentang etika moral ya. Nah, di dalam kehidupan di dalam dunia pendidikan tentunya banyak kita temukan indikasi-indikasi ini adalah etika moralnya seperti apa, etika seperti apa. Dan terutama tentunya kan kita melakukan yang pertama adalah kita melakukan komunikasi. Terus kemudian kita memantau, kita melihat, terus kemudian kita mengevaluasi dan memproses hal-hal yang kita dapatkan. Dan di dalam kehidupan kita sehari-hari, ketemu setiap hari, mulai dari hari Senin sampai hari Jumat, tentunya banyak etika-etika moral yang kita temukan. Misalnya, kalau kita ketemu biasanya kadang-kadang dengan Bapak Ibu guru maupun peserta didik, etika-etika yang biasanya sering kita hadapi, yaitu kadang-kadang ada yang cuek, terus ada yang menyapa dengan baik dan sopan, gitu kan? Baik itu pendidik maupun peserta didik. Masih ada yang kita temukan di SMP Negeri 2 Nunukan ini. Berarti kalau selama ini Pak, bagaimana Bapak untuk menjalankan dalam pengambilan keputusan ini khususnya di SMP 2
terutama terkait kasus-kasus yang Bapak sebutkan tadi. Misalnya ada dua kepentingan yang sama, benar maupun sama-sama mengandung nilai kebajikan. Kira-kira apa yang bisa Bapak ingatkan dalam pengambilan keputusan? Baik, terima kasih. Setiap keputusan kan pasti kita pertimbangkan. Nah, sebelum kita mengambil keputusan, tentunya ada hal-hal yang kita pelajari dulu, kita pertimbangkan dulu latar belakang kenapa demikian. Kenapa demikian peserta didik, kenapa demikian pendidik maupun tenaga kependidikan. Tentunya kan kita melakukan komunikasi. Komunikasi yang kita lakukan melalui diskusi. Nah, di sini saya sebagai pemimpin di sini, sebagai yang dituakan di SMP Negeri 2 Nunukan, saya mengambil kebijakan, saya tidak akan pernah menyalahkan Bapak dan Ibu guru, peserta didik maupun tenaga kependidikan dalam hal ini, karena mereka masing-masing melakukan hal-hal seperti itu pasti ada latar belakangnya. Cuma di sini saya sebagai orang yang dituakan, saya hanya mencari mengapa demikian, kenapa hal itu bisa terjadi, dan apa kira-kira solusi yang dapat kita lakukan untuk merubah menjadi itu lebih baik. Jadi saya mencari solusi, Bapak. Solusi aja, kenapa sih masalah ini bisa terjadi, apa kira-kira penyebabnya, dan solusi inilah yang sekiranya yang cocok untuk perbaikan-perbaikan itu. Berarti dari solusi itu tentu Bapak selaku pimpinan sebagai leader di SMP 2 ada langkah-langkah Pak ya, ada prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini prosedurnya. Ya, prosedurnya misalnya pemanggilan langsung, komunikasi dengan baik, baik itu peserta didik. Biasanya kan kalau peserta didik melalui wali kelasnya, melalui guru kesiswaannya, melalui BK-nya, sebelum saya ketemu anak-anaknya. Tetapi kalau guru, saya langsung, Bapak Ibu guru yang lainnya, semua baik itu dari guru mata pelajaran, guru BK maupun yang lain-lainnya maupun waka, itu saya biasanya memanggilan secara privasi sendiri. Artinya biar Bapak Ibu guru yang lainnya tidak akan mengetahui secara, kalau kita sampaikan secara dalam musyawarah atau dalam rapat dinas. Tetapi kalau ada hal-hal yang seperti itu yang berkaitan dengan etika, baik itu yang kalau yang benar, yang baik, yang mengembangkan, yang tujuannya mendidik dan membangun, itu langsung kita pure memberikan apresiasi di dalam rapat. Tetapi kalau ada hal-hal yang berbentuk negatif, yang istilahnya yang menurun, merosot, istilahnya penyebab menjadi akhirnya terjadi bullying dan sebagainya, kami panggil secara privasi melalui di ruang kepala sekolah ini atau di ruang manalah, di mana-mana lah ketemunya pasti berdua begitu mendiskusikan agar memahami hal-hal yang sudah dilakukan ini, ternyata nih keliru nih, oh ternyata yang benar nih harusnya begini. Itu yang saya lakukan selama ini kepada Bapak dan Ibu guru yang lainnya. Berarti saya ambil benang merah lebih pada tindakan secara langsung Pak ya. Jadi ibaratnya langsung ketemu dan langsung itu diselesaikan pada saat kasus itu ada. Kemudian Pak, berikut nih ada hal-hal apa saja Pak yang selama Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, kalau yang efektif ya kalau saya lihat banyak sih hal-hal yang positif. Saya memberikan motivasi, saya berikan contoh, makanya saya melakukan sesuatu itu artinya agar saya bisa menunjukkan ke teman-teman saya sebagai orang yang dituakan, yang sudah tua, yang senior, yang istilahnya paling tidak ya sudah, ya mohon maaf lah, sudah hampir mengabdi 22 tahun, saya akan memberikan contoh. Saya melakukan sesuatu itu sebenarnya memberikan contoh kepada Bapak Ibu guru yang lain, oh ini etika ini yang baik, ini yang dilakukan. Tanpa saya meminta mereka untuk melakukan, tapi saya memberikan contoh. Kepala sekolah aja mau melakukannya. Kenapa anak-anak yang masih muda, yang masih geliatnya masih luar biasa tidak mau melakukannya. Jadi makanya saya akan memberikan contoh lebih dahulu untuk teman-teman yang lainnya. Terus apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Kemudian apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal yang menyelesaikan terkait bentuk maupun prosedur seperti apa yang Bapak jalankan untuk saat ini? Oke, terima kasih. Pertanyaan yang luar biasa. Memang butuh proses. Setiap keputusan yang saya lakukan berkaitan dengan etika, tentunya saya juga membutuhkan waktu. Artinya saya juga perlu merenung, saya juga perlu mendapatkan masukan-masukan dari berbagai pihak. Saya juga akan nanti mengevaluasi apakah ini tepatnya saya lakukan. Nah setelah itu sudah saya lakukan, baru saya paling tidak pemanggilan. Atau kalau itu memang khusus untuk kita bahas bersama, kami musyawarahkan dalam rapat dinas. Atau saya juga mengundang wakil-wakil untuk meminta kebijakan-kebijakan mereka atau pendapat-pendapat mereka tentang permasalahan-permasalahan etika yang ada di SMP Negeri 2 Nunukan. Jadi saya tidak memutuskannya sendiri sebenarnya. Tetapi saya juga minta masukan dari berbagai pihak untuk mencari yang terbaik. Ya. Kemudian terakhir
adakah seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Sesungguhnya kita dalam satuan pendidikan ini adalah satu tim. Jadi saya menganggap teman-teman yang istilahnya sesama guru itu adalah teman kerja saya. Jadi kalau ada permasalahan-permasalahan, teman-teman Bapak Ibu guru yang lain, terutama wakil kepala sekolah yang dekat dengan istilahnya lebih banyak komunikasi dengan saya, mereka memberikan masukan. Masukan-masukan itu sebagai istilahnya saya juga menerima masukan dari teman-teman, dari Bapak Ibu guru yang lain. Di mana nih kekurangan saya, di mana nih kelebihan saya. Sekarang kekurangan saya di mana agar kita bersama-sama untuk mengangkat kekurangan saya di bidang etika. Dan tentunya bukan hanya di teman-teman Bapak Ibu guru, saya juga istilahnya minta dukungan bantuan dari komite, dari dinas pendidikan, dari pemerintah, dari stakeholder di dalam hal untuk mengembangkan atau memperbaiki etika-etika yang ada di SMP Negeri 2 Nunukan. Terutama dari teman-teman lah, teman-teman memberikan masukan. Dari masukan itu yang mana yang baik, yang mana yang bagus, yang mana akan bisa diterapkan, itulah yang kami nanti tetapkan. Karena walau bagaimanapun setelah itu kita dapat sebagai kepala sekolah, kalau sudah dapat keputusannya dari teman-teman, baru kita nanti informasikan secara keseluruhan. Baik itu dari dari Bapak Ibu guru, peserta didik, orang tua wali murid juga kita libatkan dalam hal ini. Berarti kalau saya ambil benang merahnya, mengambil kekuatan potensi dari sekolah dulu, kemudian pelibatan dari komite, baru dinas terkait, Pak ya. Siap. Mungkin dari semua hal yang telah Bapak sampaikan nih, pembelajaran apa yang kira-kira Bapak bisa petik dari pengalaman dalam mengambil sebuah keputusan dilema etika? Selama ini mohon maaf sebelumnya. Pertama, saya sudah mengabdi di SMP 2 selama kurang lebih 22 tahun. Saya sempat juga ditempatkan jadi kepala sekolah di SMP Negeri 4 Nunukan Selatan. Ya, jadi kan perjalanan ke sana sudah menuju ke sana. Dan kemudian setelah 2 tahun di sana kurang lebih, sekolah sudah selesai, saya dikembalikan lagi di SMP Negeri 2 Nunukan. Terus kemudian setelah kembali di sini, tentunya pengalaman-pengalaman ini yang saya bawakan dan kemudian saya rasakan manfaatnya dengan istilahnya dengan bekerja sama. Saya bangun kekeluargaan. Di mana-mana di sana juga saya bangun kekeluargaan. Artinya kan kalau kita membangun kekeluargaan maupun di sini saya bangun kekeluargaan, artinya teman-teman tidak ragu, tidak takut bertanya, tidak takut istilahnya untuk menyampaikan sesuatu hal yang tujuannya untuk pembangunan SMP Negeri 2 Nunukan ini. Jadi itu yang saya angkat kembangkan saat ini, membina, membangun kekeluargaan agar semua proses perjalanan kita semakin lebih baik bersama. Terima kasih Pak Arbain selaku pimpinan di SMP 2 atas kebijakan dalam pengambilan keputusan. Jadi mungkin saya juga mewakili dan mengucapkan terima kasih karena saya juga sekarang ini dalam situasi menempuh pendidikan guru penggerak. Jadi salah satu kami melakukan edukasi seperti ini bukan berarti mengambil perbandingan, tetapi kami juga banyak belajar dari Bapak selaku pimpinan dalam pengambilan keputusan untuk dilema etika. Oke, senang Pak bertemu dengan Bapak. Terima kasih, sama-sama. Kami juga bangga dan berbahagia dapat dilibatkan dalam hal memberikan masukan-masukan tentunya sebagai Bapak, sebagai guru penggerak gitu ya kan. Semoga apa yang kami dapatkan selama ini tentunya memberikan motivasi kepada teman-teman Bapak Ibu guru yang lain yang akan nanti menuju sebagai calon kepala sekolah selanjutnya. Demikian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.